Jadi antum setelah membaca Al-Fatihah, seharusnya antum mencari surat-surat yang dibacakan sesuai dengan kebutuhan antum. Cari ayat-ayat yang sesuai dengan kebutuhan kita. Karena dari Al-Fatihah sampai dengan An-Nas itu semua berisi kebutuhan kita. Saya baca cepat ya, tapi nggak usah ditulis. Saya ulangi, tidak usah ditulis. Ya, saya bacakan saja. Misal, sebelum lahir, tadi kan ikhtiarnya Quran surah kedua Quran surah ketiga ayat 38 sampai 39. Keadaannya Quran surah 19 ayat kedua sampai dengan ayat ke-11-nya. Begitu dia mulai mengandung, bagaimana kandungannya supaya baik, Quran surah ke-7 ayat ke-189. Begitu dilahirkan, bagaimana supaya ASInya mengalir lancar, anaknya tumbuh menjadi anak yang saleh, Quran surah kedua ayat 233. Begitu usia 2 tahun ke atas, dia mulai belajar bagaimana supaya dekat dengan Allah, baik dengan orang tuanya, baik dengan tetangganya, Quran surah ke-31 ayat 13 sampai dengan ayat 19-nya. Kemudian dia mulai belajar supaya cepat menangkap pelajarannya, Quran surah 9 ayat 122. Supaya meningkat prestasinya, Quran surah 58 ayat yang ke-11. Kemudian dia mulai meningkat lagi pendidikannya, mulai mendapatkan teman-teman bergaul. Bagaimana supaya tidak bisa merubah keadaannya, supaya lebih dekat dengan Allah, tidak terjebak dalam pergaulan bebas. Quran surah ke-49 ayat ke-13-nya. Ada yang serius datang mau melamar, bagaimana menyikapinya? Quran surah ke-4 ayat yang ke-4. Terjadi pernikahan, Quran surah 30 ayat ke-21. Setelah menikah bagaimana membagi tugasnya supaya tidak gelisah dalam pembagian tugas, tidak saling menyingkirkan satu dengan yang lainnya. Quran surah ke-4 ayat 34. Setelah dia menikah, suami mulai mencari nafkah. Bagaimana cara bekerjanya? Yang standar ada di Quran surah kedua ayat 168. Kalau mendapatkan ingin yang lebih mudah lagi, Quran surah kedua ayat 172. Kalau belum berangkat, rizkinya sudah menunggu dia, Quran surah 7 ayat ke-96-nya. Kemudian dalam bekerja ini tidak mudah. Istri harus merawat anaknya, merawat rumah tangga. Kadang-kadang anaknya sulit diatur, mengatakan pada perintah ibunya, mengatasinya Quran surah ke-17 ayat ke-23. Itu dua-duanya sama-sama capek. Jangan dikira yang pergi ke kantor saja. Ibu pun merawat anak juga kadang-kadang ada rasa lelah. Bagaimana mengatasinya? Kalau lelah-lelah sedikit, itu ada di Quran surah ke-26 ayat ke-80. Kalau sudah mulai menjadi penyakit, bahkan kata dokter nggak ada obatnya, bagi Allah nggak ada yang mustahil. Quran surah ke-21 ayat 83 sampai dengan 84. Kadang-kadang Anda yang bekerja, ada orang yang tidak suka dengan Anda. Ada yang usil, ingin menyingkirkan Anda, menyungkurkan Anda. Ada perlindungan dari Allah di Quran surah ke-17 ayat 79 sampai dengan 81. Kalau ada yang membuat diri Anda tersesat, sampai mengatakan, ya Allah kenapa dia begini ya Allah, apa enggak ada solusinya? Selalu ada. Amalkan di Quran surah ke-21 ayat 87 sampai dengan ayat ke-88-nya. Sampai Anda beraktivitas lagi, mendapatkan kesenangan hidup, harta mulai melimpah, Masya Allah, rumah semakin luas, syukuri itu semua dengan mengamalkan tuntunan di Quran surah ke-14 ayat yang ke-7-nya. Tapi ketika datang ujian, tingkat ujian bisa macam-macam. Ada yang ringan, yang menengah, kemudian yang kuat, pelajari itu supaya siap menghadapinya. Di Quran surah kedua ayat 214. Solusinya di Quran surah ketiga ayat 142. Cara sabarnya di Quran surah kedua ayat 155 sampai 157. Sampai Anda terus berkembang, usia 40 tahun, orang tua masih ada, ingin berbakti pada orang tua, ada di Quran surah ke-46 ayat yang ke-15-nya. Sampai kemudian Anda semakin sepuh mengatakan, ya Allah, apakah saya akan hidup untuk selamanya? Tidak. Satu saat kamu akan meninggal. Bagaimana cara meninggalnya ya Allah? Kamu akan kedatangan maut di Quran surah ketiga ayat 185. Maut itu datang lewat malaikat yang diutus. Quran surah 32 ayat yang ke-11. Bagaimana cara diambilnya ya Allah? Kalau kamu ingin tenang diambilnya, kerjakan amal soleh. Maka kamu akan dipanggil dengan kalimat yang menenangkan. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah. Quran surah 89 ayat 27 sampai dengan ayat 30. Tapi kalau kamu banyak amal salah, tidak ada amal soleh, maka panggilannya akan sedikit menegangkan. Quran surah ke-8 ayat ke-50 sambil dipukulin malaikat. Ya Allah, saya telah mengalami malam pertama di alam dunia. Bagaimana malam pertama di alam kubur? Apakah menyenangkan atau ada persoalan? Kalau ingin senang, Quran surah ke-3 ayat 169 sampai 172. Kalau kamu ingin sedikit menegangkan sambil ditampakkan neraka jahanam dari mulai pagi sampai dengan sore, boleh. Ada di Quran surah ke-40 ayat 46 sampai dengan 47-nya. Ya Allah, bagaimana suasana hisab? Apakah menyenangkan atau tidak? Kalau kamu ingin masuk surga tanpa hisab, langsung masuk mendapatkan berita gembira surga, ada amalannya di Quran surah kedua ayat 25. Tapi kalau kamu misalnya banyak amal salahnya, mengabaikan perintah Allah, bahkan kamu bisa masuk neraka tanpa hisab. Ada di Quran surah ke-18 ayat 100 sampai dengan 101-nya. Ya Allah, bagaimana suasana surga nanti ya Allah? Ayo kerjakan amal saleh. Ada surga bersama Rasulullah tingkat yang paling tinggi. Amalan di Quran surah ketiga ayat 31. Quran surah 59 ayat yang ke-7. Quran surah 33 ayat 21.
Ada surga yang di taman surga yang memberikan langsung Allah, bisa melihat Allah tanpa hijab. Quran surah 75 ayat 22 sampai dengan ayat 23. Ada amalannya di Quran surah ke-51 ayat 15 sampai dengan ayat 23. Ada ada surga seluas langit dan bumi. Kemanapun kamu beraktivitas tidak akan pernah menemukan ujungnya. Quran surah ketiga ayat 133 sampai dengan 134. Ada semua. Ada semua. Jadi Anda punya masalah apapun, ayatnya ada di Quran. Jadi begitu mengatakan waladhdallin, cari ayat yang sesuai dengan kebutuhan Anda. Mintakan, boleh dilafadzkan. Masalahnya Ustadz, saya nggak hafal ayatnya. Jadi yang dibaca dari subuh sampai isya, An-Nas lagi. Minal jinnati. Dan dikabulkan oleh Allah. Mimpinya ketemu jin terus gitu kan. Itu yang boleh dilafadzkan. Tapi ini saya mohon maaf kalau tadi agak cepat ya, makanya saya katakan jangan ditulis. Tapi yang paling indah, Quran tidak pernah membuka sebuah persoalan kecuali melahirkan solusi. Ya Allah, saya harus bacakan ayatnya, bagaimana cara saya menghafalkannya? Ditawarkan langsung di Quran. Nanti lain waktu, kalau saya punya waktu yang lebih luas lagi, saya turunkan metodenya, metode Quran langsung. Kata Allah, saya akan berikan jaminan kepadamu untuk mudah menghafalkan Qurannya. Bahkan disebutkan 4 kali di satu surah. Surah 54, ayat 17, ayat 22, ayat 32, ayat ke-40. Walaqad yassarnal Qur'ana lidzikri fahal min muddakir. Dan kami jamin, kami akan mudahkan semudah-mudahnya Al-Quran itu untuk dihafalkan, untuk diingat. Sekarang ada enggak di antara Anda yang mau menghafalkannya? Pak, Bu, saking mudahnya, anak usia 4 tahun, mata buta, hafal Quran. Bahkan anak kita itu, rekor penghafal Quran paling muda, itu orang Indonesia. Dan fisiknya itu, dikatakan belum sempurna. Fajar namanya. Lahir dengan keadaan yang terlihat tidak sempurna, tapi begitu bicara kalimat yang keluar pertama kali itu Quran. Quran. ASI diberikan, ayahnya bacakan Quran 1 juz. ASI diberikan, ayahnya bacakan Quran 1 juz. Begitu bisa bicara yang keluar Al-Quran. Saking mudahnya seorang perempuan usia 82 tahun, tidak bisa baca, tidak bisa menulis, diperdengarkan oleh cucunya Al-Quran. 2 tahun hafal Quran. Hafal Quran. Jadi menghafal Quran itu sulit atau mudah? Kalau mudah kenapa sampai pagi ini belum hafal? Kalau sulit, di mana sulitnya? Karena semua orang mengatakan mudah. Nah, ini mungkin yang harus kita pelajari. Nanti lain waktu, nanti saya turunkan metodenya. Kita sudah buat PowerPoint-nya. Bahkan alhamdulillah kita sudah susun mushafnya. Kita bikin mushaf At-Taisir. Nanti lain waktu saya turunkan bagaimana metode menghafal Quran lewat Al-Quran. Bukan metode buatan manusia. Dan ini standar. Semua penghafal Quran akan mengikuti metode ini. Ya, kalau metode sudah banyak sekarang. Sesuai dengan pengalaman masing-masing. Ada metode menghafal Al-Quran semudah tersenyum gitu kan. Ada udah senyum-senyum gak hafal-hafal misalnya kan. Itu bukan masalah metodenya yang salah, andanya yang gak serius. Ada yang demikian. Ya. Nanti kalau ada waktu, saya coba berikan teori singkat. Insya Allah Anda tidak nyampe 5 menit hafal 5 ayat. Dengan nomornya sekaligus. Dengan ayatnya, dengan nomornya. Mau insya Allah? Nanti di akhir ya, karena cuma butuh 5 menit saja insya Allah. Saya teruskan dulu ini. Jadi saya kira sudah terjawab ya yang ini. Nanti dalam ruku ada, dalam sujud ada, termasuk sesaat sebelum salam. Karena tidak ditanyakan, nanti lain waktu kita bahas. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apakah semua orang sudah ditetapkan takdirnya oleh Allah Subhanahu wa taala? Dan apakah orang kafir itu sudah takdir Allah? Pertama begini, antum pahami dulu apa itu takdir. Takdir itu pilihan hidup. Pilihan. Yang pilihan kita itu kemudian ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi Anda bisa terbuka ingin mengambil atau tidak, itu pilihan Anda. Karena itu manusia diberikan kemampuan untuk memilih. Misal, baik dan buruk. Allah ciptakan ini baik, ini buruk. Ini positif, ini negatif. Apa-apa itu dunianya, anak-anak memang begitu ya. Kalau tidak teriak-teriak ya jalan-jalan.
Atau lompat-lompat, yang paling aneh orang tuanya yang teriak-teriak. Atau yang jalan-jalan, biarkan aja itu dunianya. Cuma dikondisikan aja. Lihat sini. Allah menciptakan kebaikan dan keburukan. Yang buruk ini diciptakan bukan untuk menjadikan Anda berperilaku buruk, bukan. Tapi untuk menguji supaya yang baik-baik ini muncul ke permukaan. Misal, Allah ciptakan sifat jujur. Saat yang bersamaan dibuat lawannya dusta, bohong. Allah ciptakan sabar, dibuat lawannya marah. Allah ciptakan tawadhu, rendah hati, dibuat lawannya sombong. Allah menciptakan sombong ini bukan menjadikan seseorang untuk jadi sombong, bukan. Tapi untuk menguji supaya sifat tawadhunya muncul. Sebab kalau nggak diciptakan sombong, nggak akan kelihatan tawadhu. Kalau nggak dibuat marah, nggak akan kelihatan sabar. Jadi ini dibuat untuk melatih supaya sifat ini muncul. Ini konsepnya ada di Quran surah ke-91 ayat 7 sampai dengan 10. Jadi kalau Anda menemukan sifat marah di orang lain, itu tandanya Allah titipkan marah itu supaya melatih kesabaran pada Anda supaya muncul. Halo? Contoh, bapak pulang dari kantor, ibu menerima di rumah. Begitu suaminya pulang misalnya, Allah titipkan sifat marah pada suami. Saat suami marah itu bukan ingin menjadikan suami pemarah, bukan. Tapi untuk menguji sifat sabar dalam istri supaya muncul ke permukaan. Jadi begitu menemukan sifat yang negatif, seharusnya lawannya ini yang cepat dimunculkan. Maka akan indah kehidupan rumah tangga. Begitu suami datang marah, berarti saya harus sabar. Selesai. Jadi berbahagialah kalau ibu mendapatkan suami pemarah. Artinya Allah ingin meningkatkan kesabaran pada ibu. Misal, antum pulang ke rumah, menemukan istri cemberut. Cemberut. Apa lawan cemberut? Senyum. Langsung cari lawannya. Begitu pulang ke rumah, istri cemberut. Antum senyum. Assalamualaikum. Kayaknya kenal. Siapa ya? Dia Masya Allah. Selesai masalah. Ini istri cemberut, antum marah, gak akan nyambung. Kamu kenapa? Emang kenapa? Gak akan nyambung. Gak akan nyambung. Ini poinnya. Jadi itu keduanya pilihan. Ya. Saya pernah ceritakan di Bali itu Masya Allah. Dia ada satu keluarga soleh yang luar biasa. Tinggalnya di Karawang, punya anak 3. Itu sudah punya kebiasaan yang baik. Tapi satu kali, suami pulang dari kantor lebih awal. Ya, biasa disambut istrinya. Masakan biasanya sudah jadi, ini belum jadi, masih masak di dapur. Maka disambutlah suaminya, dicium tangannya, karena suami lelah, capek dan lapar, maka minta pada istrinya supaya dibuatkan dulu makanan pembuka. Mie lah ya, semacam itu. Istrinya mempersilahkan duduk di ruang makan, tunggu Pak, dimasak dulu katanya. Begitu sedang masak, karena saking sibuknya lupa. Ini nyata, garam yang 1 sendok, tertuangkan ke mie yang tadi mau dihidangkan. Jadi yang mau masuk ke sayur, pindah ke mie. Itu dalam suasana yang sedang sibuk, lupa. Diaduk. Masya Allah, dengan bangganya istrinya menyampaikan pada suaminya, hidangan mie yang sudah dinanti itu. Disampaikan, silakan Pak. Ya, ditunggu dulu, mudah-mudahan nanti cepat selesai masakannya. Tayyib. Antum pulang dari kantor, capek luar biasa, lelah dan lapar. Disuguhi mie dengan garam 1 sendok. Bagaimana respon pertama yang akan Anda katakan? Masya Allah. Lihat-lihat kalimatnya. Ini keluarga sudah paham dengan konsep ini. Apa lawan garam, apa rasanya? Asin. Apa lawan asin? Maka keluarlah kata-kata yang manis itu. Ini sayang. Anak 3 manggil sayang. Masya Allah di dapur. Datanglah istrinya. Belum selesai Bu. Kalimat keduanya lebih manis lagi. Sini duduk samping papa berdua. Belum selesai. Kalimat ketiganya, ini pamungkasnya. Helwa, Masya Allah. Sini papa suapin, jarang rasanya kita makan berdua. Manis. Gak ada kata-kata kasar. Jarang rasanya kita makan berdua. Sini papa suapin. Istri mana yang tidak senang dengan tawaran suami? Mau disuapin lagi? Apa yang terjadi? Ketika mulai disuapi, ini nyata. Ketika disuapi, istrinya merasa ada yang tidak beres di situ. Dia tidak tertawa, tapi dia menangis Pak. Dia turun ke lantai, dicium kaki suaminya, dia minta maaf. Maafkan mama Pak.
Mama tidak sengaja, katanya mama tidak tahu. Apa kata suaminya? Jangan begitu, diangkat. Papa kan cuman katakan, lama rasanya kita nggak makan berdua. Apa yang terjadi? Gara-gara garam 1 sendok yang asin ini, muncullah cinta yang sangat manis bersemi. Laparnya hilang, keduanya masak di dapur bersama-sama. Jadi kalau ada seseorang ini dipilih yang baik tentang iman, kemudian ini kufur, dia diberikan pilihan untuk memilih apakah ingin beriman kepada Allah atau ingin ingkar dari Allah. Tapi saking sayangnya Allah tidak memberikan kepada hambanya peluang untuk menjadi buruk kecuali diberikan jalan untuk mendekat kepada Allah. Maka diturunkanlah apa yang disebut dengan hidayah. Supaya hambanya nggak salah pilih. Hidayah. Supaya nggak salah pilih. Padahal mudah bagi Allah untuk membiarkan, ayo pilih aja sana, ini pilih sini, tidak. Saking inginnya Allah semua hambanya memilih yang baik diberikan hidayah. Ada yang masuk lewat telinga. Azan. Apa artinya azan? Bukan, itu secara fikih. Kalau secara bahasa artinya telinga. Jamaknya udhun. Ya, maaf dari kata udhun, jamaknya azan, telinga. Jadi kalimat yang satu-satunya akan sampai kepada telinga selama masih punya pendengaran. Saya saat berada di Kairo, di Mesir selesai azan, itu Libya azan. Libya selesai azan, Tunisia azan. Tunisia selesai azan, Maroko azan. Maroko selesai azan, Aljazair azan. Nyebrang sedikit ke Spanyol, ke Perancis, ke Italia. Ternyata Masya Allah, lafaz azan tidak pernah berhenti dalam 24 jam. Antum cek aja Selamongan sini. Ini berhenti, sana azan, sana azan, sana azan. 24 jam. Kalau itu bukan kalimat yang Allah sampaikan kepada kita, mustahil bisa ada kalimat seperti itu. 24 jam. Bukankah di situ diperkenalkan lafaz Allah? Allahu Akbar, Allahu Akbar. Bukankah diperkenalkan kalimat syahadat? Asyhadu an la ilaha illallah. Dan tidak sedikit orang mendengarkan azan kemudian dia masuk Islam. Ada hidayah lewat pandangan. Ya, pernah ada 2 orang, 1 orang Indonesia, kedua dari luar. Kuliah di Amerika. Yang orang Indonesia ini bagus. Dia seringkali lihat acara Channel One dari Mekah. Tersambung lewat Masjidil Haram. Cara singkat 1 kali, dia sedang buka acara sholat Isya di Masjidil Haram. Ya, imamnya saat itu Syekh Sudais. Dia iseng bertanya kepada kawannya. Dia katakan, kawan, menurut kamu ada berapa orang di masjid itu? Kata non-muslim tadi, ya mungkin ribuan orang. Kata temannya, tidak, itu paling minimal 500.000 orang. Lalu dia bertanya lagi, berapa waktu yang dibutuhkan untuk menjadikan orang-orang ini bisa rapi seketika? Kata temannya tadi, paling minimal mungkin 2 pekan. Jadi dia bayangkan satu-satu dirapikan begini. Kata temannya yang muslim, saya akan tunjukkan kepada Anda. Tidak sampai 5 menit semuanya akan rapi. Temannya kaget, mustahil itu. Kata kawannya, saya tunjukkan. Begitu iqamah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Yang tawaf semua berhenti. Bikin barisan rapi. Belum 1 menit. Temannya sudah bingung. Tunggu sebentar. Begitu Syekh Sudais mengatakan, istaqimu. Rapatkan, luruskan. Kemudian mulai bertakbir, semua takbir. Tidak ada yang diam. Tidak tahu apa yang terjadi? Teman ini langsung berkata yang non-muslim, tolong tunjukkan kepada saya bagaimana caranya masuk Islam. Karena agama ini pasti bukan rekayasa manusia. Mustahil bisa begini. Tunjukkan pada saya bagaimana caranya masuk Islam. Orang cuma nonton sholat Isya bisa masuk Islam. Antum yang sudah dikasih nikmat Islam menunda-nunda sholat Isya. Itu pilihan. Di konsep ini ada di Quran surah ke-29 ayat 69. Saya bahas satu lagi ya. Jam berapa kita zuhurnya? Masih 44? 45, baik. Berhenti ya, baik. Enggak, saya ambil jeda sedikit karena saya masih berproses. Ya masih ada tenaga yang harus dikumpulkan, kita pelan-pelan. Baik Ustadz, kalau rizki adalah qadar Allah, bagaimana pengaruh doa dalam permohonan rizki?
Rizki sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala, enggak bisa berubah. Doa itu bisa mempercepat datangnya dan menentukan keberkahannya. Itu poinnya. Di doa bisa menentukan keberkahan dalam rizki dan mempercepat datangnya rizki. Ya. Dalilnya Quran surah ke-51 ayat ke-22, posisi paling kanan sebelah bawah. Itu tentang rizkinya yang ditetapkan. Kemudian diberikan kepada kita Quran surah kedua ayat 29. Ikhtiarnya ada di Quran surah kedua ayat 168. Dipercepatnya di Quran surah kedua ayat 172. Kemudian bisa kita dapatkan lebih termasuk dengan cara doa. Belum berangkat rizkinya sudah bisa datang dengan cepat. Itu ada di Quran surah ke-7 ayat ke-96. Saya turunkan supaya lebih paham. Saya hapus dulu. Atau bisa digeser sedikit. Ini bahasan terakhir yang saya sampaikan. Lalu kita simulasi untuk coba menghafal Qurannya. Saya berikan contoh sedikit. Ya, artinya manual. Ya, alhamdulillah. Gak apa-apa, saya terangin sendiri, saya tulis sendiri, saya hapus sendiri. Masya Allah, alhamdulillah. Perhatikan sini. Konsep rizki, Quran surah ke-51 ayat 22, posisi paling kanan, di agak sedikit ke bawah. Lihat sini. Wa fis sama'i rizqukum wa ma tu'adun. Dan di langit itu rizki Anda sudah ditetapkan, tidak akan tertukar. Dan dijanjikan akan diberikan. Dijanjikan akan diberikan. Mustahil. Ada orang lahir tanpa ada rizkinya, mustahil. Burung aja ada rizkinya, masa kita yang dihisap tidak ada rizkinya? Dan tidak akan tertukar. Jadi jangan iseng ngambil punya orang lain, gak ada kerjaan. Gak ada kerjaan karena rizki Anda sudah ada. Kalau Anda ngambil punya orang lain, itu satu saat akan dikembalikan. Itu cuma mempersulit diri sendiri. Nah, sekarang pertanyaannya, rizkinya di langit, kita tinggal di mana? Di bumi. Rizki di langit, tinggal di bumi. Maka kemudian rizki yang di langit ini Allah turunkan ke bumi. Supaya mudah kita dapatkan. Dalilnya Quran, surah kedua ayat 29. Posisi paling kanan sebelah bawah. Walladzi khalaqalakum ma fil ardi jami'a. Kami jadikan segala yang di bumi itu untuk kalian semua. Jadikan segala yang di bumi. Hujan turun menjadikan tanah-tanah yang kering jadi gembur kembali. Muncul tanaman, muncul buah-buahan. Di bawahnya kemudian ada macam-macam. Ada emas, ada tembaga, ada nikel, ada macam-macam segala turunan ke bawahnya. Anda ambil itu, Anda olah, hasilnya jadi masjid, jadi bangunan, jadi rumah, jadi macam-macam. Baik. Fokus. Rizkinya ada di mana tadi? Di langit. Sekarang kita ada di mana? Bukan, kita di Lamongan, di Masjid Namira. Antum ada di Lamongan. Lamongan bagian dari bumi bukan? Baik, bagian dari bumi. Antum tinggal di Lamongan, cuman rizkinya turunnya di bumi. Bumi itu belum tentu di Lamongan, mungkin turun di Ampel. Antumnya di Lamongan, rizkinya turun di Ampel. Apa yang harus dilakukan? Dicari, datang ke sini. Maka turun Quran surah kedua ayat 168. Ada ikhtiar. Dia tidak cukup dengan memohon kepada Allah, ya Allah. Ya Allah, masjid tinggal kubahnya, ya Allah, Allahu Akbar, turun dari atas. Breng, kubah gitu kan. Masya Allah, tukang cornya kemudian bangkrut, tukang kubahnya bangkrut. Gak ada kreativitas di situ. Maka, ya ayuhan nasu, kulu mimma fil ardi halalan thayyibah. Hei manusia, silahkan bergerak, beraktivitas untuk mendapatkan sebagian dari kebutuhan hidup Anda. Terkhusus untuk kebutuhan makan. Sekarang lihat. Ini ya ayuhan nas untuk manusia. Kita bertanya, ya Allah, non-muslim gak sholat, gak puasa, rizkinya dapat. Kami yang muslim sholat, puasa juga. Masa rizkinya sama dengan cara mendapatkannya? Apakah ada kekhususan untuk kami? Maka bagi orang-orang yang beriman, diberikan jalan cepat untuk mendapatkan rizki. Di Quran surah kedua, ayat 172. Posisi paling kiri di agak sebelah atas.
Ya ayyuhalladzina amanu kulu min thayyibati ma razaqnakum. Hai orang-orang yang telah menyatakan dirinya beriman kepada Allah. Kulu min thayyibat. Perhatikan kalimatnya. Ma razaqnakum. Syarat pertama, cari rizki dengan iman. Orang yang mencari rizkinya dengan iman, maka dia otomatis imannya akan membimbing kepada yang halal. Mustahil menemukan yang haram. Makanya di ayat ini kalimat halalnya dibuang. Kalau di ayat yang ini masih dicantumkan. Kulu mimma fil ardi halalan thayyiba. Tapi bagi orang beriman, kalimat halalnya dibuang. Kulu min thayyibati ma razaqnakum. Kenapa kalimat halalnya dibuang? Karena dia punya iman. Imannya otomatis membimbing dia langsung pada yang halal. Dimaaf. Kalau ada orang beriman masih menemukan harta yang haram, ada yang salah dalam imannya. Ada yang keliru di situ. Ketika dia mencari dengan imannya, maka ma razaqnakum. Kami yang akan siapkan rizkinya untuk orang ini, bukan dia yang lelah mencarinya. Baru gerak sedikit, rizkinya sudah datang. Baru berangkat sedikit, peluangnya sudah muncul. Apa tanda keimanan pertama dalam mendapatkan ini? Doa. 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 Bukankah Imran berdoa untuk anaknya? Bukankah ibunya berdoa untuk anaknya? Ketika bapak ibunya berdoa untuk anaknya, apa yang diberikan oleh Allah pertama kali? Kullama dakhala 'alaiha Zakaria al-mihraba wajada 'indaha rizqa. Rizkinya. Tapi kalau Anda ingin lebih cepat lagi, belum keluar, rizki sudah disiapkan. Itu ada di Quran, surah ke-7 ayat 96. Walau anna ahlal qura amanu wattaqau, iman plus takwa. Ini poinnya. Iman plus takwa. La fatahna alaihim barakati minas sama'i wal ard. Kami akan bukakan semua pintu-pintu keberkahan rizki di langit dan di bumi. Tadi rizki ada di mana? Langit. Diturunkan ke mana? Sekarang semua pintu rizki oleh Allah dibuka di langit dan di bumi. Jadi di Lamongan dibuka, di Ampel dibuka, segala dibuka, di langit dibuka. Maka rizkinya yang datang mencari Anda, bukan Anda yang datang mencari rizki. Syaratnya iman plus takwa. Bagaimana cara meningkatkan takwa? Ada 115 kali penyebutannya dalam Al-Quran. Anda keluarkan ayat-ayat ini, praktekkan dalam kehidupan, maka Masya Allah, rizki akan mudah didapatkan. Lihat sahabat Nabi SAW, sibuknya luar biasa, tapi masih sempat sholat fardu di masjid berjamaah. Malam masih tahajud sampai hatam Quran, tidak meninggalkan amalan-amalan sunnah, masih puasa juga, hidupnya santai, bekerja juga, ibadahnya nyaman, asetnya hari ini masih ada. Utsman bin Affan masih punya aset di Bank Saudi sampai hari ini. Abdurrahman bin Auf kapaknya terbuat dari emas. Sahabat-sahabat mulia, kayanya luar biasa, sholat dikerjakan, 5 waktu di masjid, malamnya masih tahajud. Dan indah, karena meningkatkan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Coba antum lihat burung, keluar cuman pagi, pulang sore, rizkinya dapat. Bukan cuma untuk dirinya, untuk anak-anaknya, untuk keluarganya. Burung yang tidak dihisab, ketika dia bekerja dengan tasbih kepada Allah, dia bertasbih, dia memuji Allah, berangkatnya pagi, pulang sore, tapi rizkinya cukup untuk satu keluarga. Antum yang dihisab, berangkat gelap, pulang gelap, amalan fardu terlambat, amalan sunnah ditinggalkan. Masya Allah, pengen cepat rizkinya. Antum sehat? Apa poinnya?